Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Istilah konstitusi dalam bahasa asing beragam, seperti constitution dalam bahasa Inggris, constitutie dalam bahasa Belanda, dan constitutio dalam bahasa Latin, yang berarti undang-undang dasar. Secara umum, konstitusi dapat dipahami sebagai kerangka dasar yang mengatur hubungan antara berbagai lembaga negara dan hak-hak warga negara. Konstitusi biasanya terbagi menjadi dua jenis, tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah kumpulan aturan dasar yang disusun secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah kebiasaan ketatanegaraan yang telah lama dipraktikkan dan diakui sebagai hukum tanpa tertuang dalam naskah tertentu. Di Indonesia, contohnya adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis. Sedangkan Konvensi Musyawarah Mufakat di MPR adalah contoh konstitusi yang tidak tertulis. Sebagian besar negara, termasuk Indonesia, memiliki konstitusi tertulis yang menjadi pegangan hukum dalam menjalankan pemerintahan. Sementara itu, beberapa negara seperti Inggris dan Kanada dikenal memiliki konstitusi yang sebagian besar tidak tertulis. Di negara-negara ini, aturan-aturan dasar mengenai pemerintahan dan hak asasi manusia tidak hanya berasal dari satu dokumen saja, tetapi tersebar di berbagai perjanjian dan tradisi histori seperti Magna Carta dan The Bill of Rights. Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis Indonesia dimulai pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK pada 29 Mei hingga 16 Juli 1945. Dalam proses ini, para tokoh pendiri bangsa berupaya merumuskan dasar-dasar negara Indonesia yang merdeka, termasuk dasar negara Pancasila yang disusun secara paralel. Naskah akhir UUD 1945 kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Di dalam sidang-sidang BPUPK, aspek teknis mengenai bentuk negara dan struktur pemerintahan yang akan dibentuk juga dibahas. Panitia Hukum Dasar dibentuk dengan anggota sebanyak 19 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini juga membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo untuk membahas lebih rinci pasal-pasal yang akan dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Panitia ini akhirnya merumuskan beberapa ketentuan penting, termasuk lambang negara, sebutan untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disebut MPR, dan Negara Kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia. Pada 14 Juli 1945, BPUPK mengadakan sidang untuk membahas deklarasi kemerdekaan serta laporan mengenai rancangan UUD. Dalam naskah UUD yang dirancang, terdapat 42 pasal termasuk aturan pelarihan dan aturan tambahan. Naskah ini kemudian dibahas lebih lanjut pada sidang tanggal 15 Juli 1945, di mana Soekarno dan Supomo memberikan penjelasan penting terkait isi dan maksud dari Undang-Undang Dasar tersebut. Supomo sebagai salah satu penyusun UUD menekankan bahwa untuk memahami sepenuhnya makna suatu undang-undang dasar perlu diketahui konteks sejarah serta suasana ketika undang-undang tersebut disusun. Proses penyusunan ini penting untuk memberikan landasan interpretasi terhadap konstitusi agar dapat dipahami tujuan dan maknanya. Dengan demikian, UUD 1945 dirancang sebagai konstitusi yang mengandung semangat konstitusionalisme, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang mencerminkan prinsip bahwa hak-hak warga negara dijaga dan pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum yang telah disepakati.